cawapres menentukan kemenangan. Apakah iya? Karena hari ini para bakal calon presiden sudah muncul, Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo. Tetapi cawapresnya sepertinya wait and see. Siapa yang akan mendampingi mereka? Bagaimana menurut kalian? Apakah cawapres betul-betul sebagai penentu kemenangan? Menurut analisa saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Calon wakil presiden yang biasanya segera muncul atau dihadirkan bersamaan dengan capres, tetapi saat ini menuju 2024 menarik karena ya Mas Ganjar, apakah Bang Sandi atau Cak Imin belum jelas. Begitu juga Mas Anies, ada 5 bakal calon wakil presiden. Pak Prabowo, Cak Imin, atau Erlangga Hartarto. Wah, ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas apakah betul cawapres menentukan kemenangan nanti. Pertama kita baca di Republika. Wacana koalisi besar meredup, pengamat kesaktian Jokowi tak seperti yang dibayangkan. Ini sebetulnya agak jauh dari tema, tetapi tetap masih ada hubungannya dengan penentuan cawapres. Kemudian yang kedua kita lihat di CNN Indonesia, Paloh tunggu cawapres Ganjar Prabowo sebelum tentukan pendamping Anies. Wow, ini jadi partai yang pertama kali mendeklarasikan bakal calon presiden, nggak tahunya belum memutuskan juga. Kemudian kita lihat di liputan 6, cawapres akan jadi penentu kemenangan Ganjar Prabowo dan Anies Baswedan di pemilu 2024. Wah, ini kok kelihatan judulnya langsung to the point. Di liputan 6 lagi, PAN dikabarkan bakal merapat dukung Ganjar Pranowo jadi capres 2024. PDIP tunggu saja. Dan kalau kita melihat terakhir di Detik, jubir Sandiaga Uno masih mesra dengan Ganjar Pranowo. Ayo kalian pilih yang mana? Kita pilih yang to the point sama Pak Paloh tadi ya, di CNN dan sama di liputan 6. Liputan 6 dulu. Cawapres akan jadi penentu kemenangan Ganjar Pranowo, Prabowo, dan Anies Baswedan di pemilu 2024. Analis politik Chania Agung menilai penentukan calon wakil presiden menjadi variabel yang paling menentukan dalam helatan pemilu 2024 kali ini. Menurut dia, dalam beberapa temuan survei hanya terdapat 3 nama calon presiden capres kuat dan kompetitif dengan selisih elektabilitas yang sangat tipis: Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Oh, memang berbagai lembaga survei sudah berbicara, maksudnya produk surveinya. Pangin meyakini tidak ada calon presiden yang memimpin sendiri jauh di atas angka psikologis yaitu 30%. Sebagai calon presiden, pemenang tanpa lawan tanding masih relatif dalam rentang ring margin of error. Memastikan posisi calon wakil presiden, ditegaskan Pangi mampu menggenjot elektabilitas calon presiden. Dengan kata lain, sang wakil berfungsi sebagai doping politik. Oh, ini kan kalau doping biasanya di proses olahraga, ini doping politik. Kita baca kemudian di CNN Indonesia ya, Paloh tunggu cawapres Ganjar Prabowo sebelum tentukan pendamping Anies. Meskipun sudah ada 5 bakal cawapres. Jakarta, CNN Indonesia, kata Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, saat ini pihaknya masih menunggu nama cawapres dari pengusung Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sebelum Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) menentukan pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Paloh menyatakan hingga saat ini belum mendeklarasikan cawapres untuk Anies karena masih berupaya untuk mencarikan pasangan terbaik bagi mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Kan ada kesempatan bagi Nasdem untuk melihat, oh iya, oh ini Pak Ganjar, ini Pak Prabowo dan selanjutnya. Jadi kesempatan itu mau dimanfaatkan oleh Pak Surya Paloh. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakhadiran. Asik kan kalau melihat proses itu semuanya, dan kalau kita melihat bahwa Paloh pun menambah informasi yang menyebutkan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan sosok Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Oh, asik juga ya, Ahok mendampingi Anies Baswedan. Oh, asik juga ini. Paloh menyebut Luhut hanya bergurau, kendati demikian ia tidak menampik apabila pertemuan secara empat mata antara dirinya dan Luhut di Wisma Nusantara lalu juga membahas sosok cawapres Anies yang tegakkan kebenaran, lawan ketidakhadiran. Menurut analisa saya, pertama, melihat dari proses yang dihadirkan oleh Pak Surya Paloh ataupun yang dihadirkan oleh PDI Perjuangan, bahkan Pak Prabowo atau Gerindra, capres adalah sosok sesuatu mendasarkan pada berbagai hasil survei yang ada. Jadi memang berbicara survei itu kan saintifik ya, itu sebuah ilmu yang sebelum terjadi, sebelum ada kejadian, maka seseorang atau lembaga bisa menentukan apakah seseorang itu bisa menang ataupun kalah. Dan berbagai survei memang tidak ada yang 30% lebih, maksudnya selisihnya. Tetapi bahwa di situ mengatakan cawapres itu mempunyai efek positif ketika disandingkan Mas Ganjar, Mas Anies, ataupun Pak Prabowo. Jadi kalau menurut saya juga ketika ada kekuatan-kekuatan, maksudnya para calon presiden ini mempunyai kekuatan yang hampir seimbang, karena hasil survei yang berkali-kali dibuat itu memang hampir seimbang, tetapi saling mengejar. Di situ posisi cawapres, menurut saya juga apa yang disampaikan hasil survei itu benar, bahwa dia akan mempunyai pengaruh terhadap siapa yang capres yang akan didampinginya ataupun sebaliknya. Jadi sangat lumrah ketika Pak Prabowo, Mas Anies, Mas Ganjar sampai hari ini belum menentukan sikap siapa cawapresnya. Kedua, Pak Paloh sampai mengatakan menunggu Mas Ganjar sama Pak Prabowo. Siapa sih sebetulnya cawapresnya? Ini menunjukkan adalah sebuah permainan dalam kontestasi politik. Maka tim presiden, tim capres cawapres itu memang sebuah pasangan yang bisa ditawarkan ke publik. Jadi tidak cukup berangkat dari modal dirinya, modal sosialnya, tapi juga berangkat dari apa yang akan dirancang ke depannya. Jadi misalkan ya, kalau tadi kan Pak Luhut Panjaitan mengatakan, meskipun sambil guru, seandainya Anies Baswedan itu mempunyai cawapres si Ahok, wow, itu kalau bisa jadi sesuatu. Jadi bisa saja Mas Anies bisa memenangkan, tapi syaratnya adalah wakilnya Ahok. Tapi kemudian orang-orang pasti bertanya, mungkinkah itu terjadi? Kalau di dalam politik sebetulnya rumusnya adalah everything is possible. Semua serba mungkin. Dalam ilmu politik bahwa politik itu adalah ilmu yang serba mungkin. Jadi di dalam politik itu serba mungkin. Hanya bagaimana menuju ke sana, Anies Ahok itu perlu proses yang super panjang. Jadi mungkin terjadi tapi agak sulit. Hanya kalau itu terjadi,
untuk meraih kemenangan itu kemungkinan akan lancar. Kenapa? Perdebatan antara ya kelompok-kelompok yang ada di negeri, ideologi-ideologi yang ada di negeri, ketika Anies Ahok selanjutnya relatif selesai. Apakah betul? Pasti kemudian Mas Ganjar dengan pasangannya enggak mungkin, ataupun Pak Prabowo dengan Caimin ataupun pasangannya enggak mungkin itu. Ya memang ini kan kalkulasi yang sederhana apa yang disampaikan oleh Pak Luhut tersebut. Tetapi bahwa keberadaan cawapres itu sangat penting dalam proses meraih kemenangan pada pemilu 2024 nanti. Ketiga, kalau begitu, siapa yang akan menjadi kingmaker ini? Tadi kan kalau di judul awal di Republika kan kesaktian Jokowi tak seperti yang dibayangkan. Maksudnya bahwa sesudah 21 April kemarin PDIP Ibu Megawati mendeklarasikan Mas Ganjar Pranowo, keberadaan Pak Jokowi dengan koalisi besar, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan koalisi Indonesia Baru relatif menjadi pelan-pelan redup begitu. Jadi apa yang dijadikan judul sini, kesaktian Jokowi tak seperti dibayangkan, ini menunjukkan bahwa kalau dihubungkan dengan siapa yang akan menjadi cawapres, nah ini kemudian perlu akan ada perhatian. Apakah Pak Jokowi mampu menghadirkan kekuatan yang hebat tersebut? Misalkan ya Pak Luhut menyampaikan begitu, kemudian Pak Jokowi ditindaklanjuti dengan menyatukan misalkan Mas Anies Baswedan dengan Ahok dengan sebuah kekuatan. Itu sangat mungkin bisa terjadi. Tapi mungkinkah itu? Ya mungkin aja. Hanya kecenderungan Pak Jokowi sementara publik melihat lebih dekat kepada Mas Ganjar. Tapi bagaimana Mas Ganjar untuk mengantisipasi misalkan melawan kontestan yang mungkin meskipun agak sulit terjadi? Tentunya Mas Ganjar akan mencari cawapres yang tidak kalah pamornya dan akan berkontestasi secara serius. Begitu juga Pak Prabowo. Intinya bahwa keberadaan Pak Jokowi meskipun ada yang menyaksikan, kalau beliau bisa menentukan siapa pasangan capres-cawapres yang tepat. Kalau ngomong capresnya kan sudah selesai ya, Mas Ganjar dari PDIP, Mas Anies dari Nasdem, Demokrat sama PKS, kemudian Pak Prabowo dari Gerindra plus PKB. Nah, ini kan sebetulnya kalau keberadaan Pak Jokowi mampu untuk menjadikan pasangan-pasangan yang kuat-kuat, semakin hebat, dan peran Pak Jokowi sebagai kingmaker akan hadir. Hanya itu masih disaksikan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kembali kepada tema besar lagi, bahwa cawapres sesuatu mendasarkan pada survei dan pada perjalanan selanjutnya. Kalau menurut saya sih lebih baik cawapres itu tidak menunggu siapa yang akan mendatangkan atau mendeklarasikan cawapresnya. Itu adalah menghilangkan momentum bagi partai politik ataupun calon presiden. Lebih baik memutuskan di awal sehingga mencuri perhatian. Tetapi supaya tidak salah, maka harus dipilih yang tepat. Karena kalau hanya sebatas mendeklarasikan cawapres, sangat mudah untuk disalib di tikungan oleh capres lainnya atau partai politik lainnya. Maka lebih baik segera diputuskan, tetapi adalah yang tepat. Kalau bisa sih mendasarkan pada sebuah survei, sehingga tidak ngomong kira-kira atau mungkin-mungkin, tetapi adalah persepsi masyarakat terhadap capres-cawapres yang selanjutnya tampil itu akan sesuai dengan harapan masyarakat. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan, sehingga segera Pak Prabowo, Nasdem, Partai Demokrat sama PKS untuk segera menentukan siapa yang menjadi pasangan Mas Anies
ada tawaran, meskipun selain 5 yang ada, kan 5 itu ada Kang Aher, ada AHY, ataupun Bu Khofifa, Airlangga Hartarto. Yang terakhir asik kan, muncul yang namanya Ahok. Oh, itu sesuatu kalau misalkan dijadikan satu, tetapi mungkin pabrik nggak mungkin, tetapi everything is possible. Begitu juga pasangan capres cawapresnya Mas Ganjar, yang awal mau dideklarasikan adalah Bang Sandi, tapi nggak tahunya waktu itu P3 ya sambil jalan saja, nggak tahunya menjadi sesudah keluar dari Gerindra masuk P3, gambaran waktu itu ada dideklarasikan sebagai cawapresnya Mas Ganjar, tapi sampai hari ini belum. Jadi kemungkinan masih berubah lagi, dan bahkan informasinya Bang Sandi dekat dengan PKS. Oh, berubah lagi temanya. Kemudian kalau ke Bang Sandi kan, Bang Sandi dengan PKS akhirnya kan suasana DKI dekat lagi, maksudnya Mas Anies sama Bang Sandi. Kalau Pak Prabowo sementara memang Prabowo Caimin atau Prabowo Airlangga Hartarto, ini kalau salah menentukan akan menjadi petaka atau menjadi senjata makan Tuhan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.